Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul mukarram, para kiai, pengasuh jajaran takmir Masjid Al-Falah, leres nggih. Ugi sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita hormati, kita taatimi, sarta kita taati napa ingkang dados fatwa mauidhah hasanahipun. Bapak Ibu, orang no ibu nggih, bapak-bapak. Alhamdulillah dalu menika kita diberi kesempatan Allah untuk bermuajahah, bermajelis thalabul ilmi. Yang sebenarnya Pak atau Ibu kayaknya ada ya suaranya. Oh ada, umpetan sebelah. Kita dalam bermajelis ilmu, berthalabul ilmi, hampir dipastikan karena kita berakal akan menjadi kenangan indah besok di alam kubur atau di hari kiamat. Karena thalabul ilmi derajatnya adalah fardhotun atau fardhu, sehingga bisa menambahi beban berat timbangan amal kita insyaallah. Bapak dan Ibu, kita di sini ada amanah untuk menyampaikan masalah teladan kepada baginda Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Namun sebelumnya mungkin perlu kita batasi Pak. Kita minta waktu dan perhatian panjenengan sekitar 30 menit insyaallah sudah bisa kami sampaikan. Tidak terlalu lama karena sudah terlalu malam nggih. Mungkin ibu-ibu juga kalau kelewat malam kasihan. Jenengan kalau diajak ngaji dugi subuh mau nggak Pak? Mau. Mungkin jenengan lanjut piyambak nggih kalau tak pamit. Nggih kesel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mungkin akan segera kita peringati beberapa kejadian-kejadian pentingnya sekitar beberapa hari atau beberapa minggu ke depan dalam peringatan Idul Adha atau Idul Korban. Semua serangkaian Idul Korban itu sejarah tentang Nabi Ibrahim bersama putra beliau yang disembelih. Siapa namanya? Ismail napa Ishak?
Di kalangan ulama itu ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak, Pak. Kalau di Indonesia memang kebanyakan Ismail alaihissalam yang diyakini ya. Tapi panjenengan harus hormati ketika ada pandangan yang mengatakan yang disembelih itu adalah Nabiullah Ishak alaihissalam. Jadi saling menghormati saja ya. Peristiwa itu kita peringati dengan Idul Qurban atau Idul Adha. Tidak hanya itu, beberapa ribu orang sekarang sudah persiapan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Pondok ngaji oke. Hari ini kita nggak tahu Pak, pemerintah memberangkatkan berapa ribu ya? 10.000 ada? Lebih ya? Ibadah haji itu adalah ibadah yang di dalamnya juga serangkaian kejadian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya, kalau ini Ismail ya alaihissalam, juga ibunya Ismail yang juga istri kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Serangkaian ibadah itu adalah mengenang tentang beliau-beliau. Maka peringatan sebentar lagi yang Idul Adha ini adalah tentang peristiwa atau tentang nama besar Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat dikenal di kalangan ulama karena disampaikan Allah di Al-Quran sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah, dan yang mengatakan itu Allah sendiri di dalam Al-Quran. Bahkan beliau juga disebut dengan istilah Al-Mustafa atau orang yang paling utama, terbaik. Juga beliau itu adalah satu-satunya nabi yang kita sebut namanya ketika sholat 5 waktu di luar Nabi Muhammad SAW. Ketika jenengan sholat tahiyat akhir itu ada nyebut nama Nabi Ibrahim tidak? Bacaannya kama sholaita ala, ada yang ala Ibrahim, ada ala Sayyidina Ibrahim. Keduanya benar Pak secara fikih. Kalau ala Ibrahim itu sanadnya dari hadis qiyas. Jadi Rasulullah pernah ditanya bagaimana bersolawat kepada baginda Rasul. Beliau menjawab Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Tetapi ditambah dengan Sayyidina tidak merusak kalimah, bahkan mempersempurna atau menyempurnakan kalimah. Misalkan ini handphone miliknya Pak Rafi'i misalkan, jenengan menyebut milik Pak Rafi'i itu ada paknya atau ini milik Rafi'i? Pakai pak atau tidak? Kenapa jenengan bilang pakai pak? Kenapa enggak bilang namanya saja Rafi'i gitu? Tidak sopan kan ya? Itu beliau. Bagaimana dengan derajat yang lebih baik daripada beliau? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, nama-nama besar yang sejarah kehidupannya kita peringati bersama-sama, bahkan menjadi hari raya yang besar di agama Islam. Itu saja kalau beliau pakai pak, masa kita kepada baginda Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad langsung nyebut namanya? Tentu secara adab itu agak aneh, janggal di mulut kita gitu. Oleh karena itu silahkan yang pakai Sayyidina ya monggo, yang tidak pakai Sayyidina ya silahkan. Juga beliau dikenal sebagai bapaknya para nabi Pak, karena terdata itu selain Nabi Ibrahim ada 18 nabi dari 25 nabi
yang kita hafalkan itu adalah putra beliau. Jadi 25 nabi, 18-nya itu adalah putranya beliau, dan beliau itu yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu yang singkat ini mari kita belajar menteladani baginda Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kebesaran beliau tidak perlu kita ragukan, kenabian beliau tidak perlu kita ragukan. Kita sudah meyakini beliau adalah utusan dan beliau adalah orang-orang yang terbaik, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran adalah teladan yang baik. Maka mari hari ini kita menteladani beliau. Semoga setelah menteladani beliau bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pelajaran yang beliau ajarkan selama hidupnya kepada umatnya dan sekarang harus kita pelajari juga, suatu ajaran yang hak yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau dan juga dibawakan oleh nabi-nabi setelah beliau, adalah tentang keesaan Allah, tentang tauhid, tentang Allah itu ada dan Dia hanya satu dan Dia Maha Kuasa. Maka hari ini mari kita belajar meyakini dan menyadari bahwa Allah itu ada dan Dia satu dan Dia Maha Kuasa. Nabiullah Ibrahim pernah mencari Tuhan. Dalam pencariannya itu menganggap bintang di langit itu Tuhan awalnya. Kemudian beliau merasa ragu karena bintang itu hilang. Kemudian melihat rembulan yang begitu besar, dianggapnya bulan itulah Tuhan. Setelah bulan itu hilang karena adanya siang, dia menganggap bulan itu bukan Tuhan. Setelah matahari yang dia lihat begitu besar dan lebih bersinar, dia menganggap matahari itu Tuhan. Tapi ketika sore hari matahari terbenam, dia menjadi ragu karena Tuhan seharusnya tidak terbenam. Sampai menemukan petunjuk dan diberikan petunjuk oleh Allah bahwa Allah lah Tuhan, Dia Rabb semesta alam, Dia Esa, Dia Tunggal, dan Dia Maha Kuasa. Itulah yang kemudian Dia ajarkan kepada putra-putranya dan juga kepada umatnya waktu itu. Maka sekarang kita menteladani beliau. Pertanyaannya, Allah ada atau tidak ada? Kok tahu ketemu di mana? Ya Pak, cara paling mudah untuk mengetahui Allah itu ada adalah dengan cara melihat ciptaannya. Kalau kita lihat handphone, kira-kira handphone ini ada penciptanya atau tidak? Jenengan melihat dan ketemu nggak sama penciptanya? Tidak perlu ketemu penciptanya, dengan melihat barang ciptaannya kita tahu bahwa penciptanya ada. Kita lihat kuku kita, yang membuat kuku kita itu kita sendiri atau Allah? Kuku kita ini yang membuat siapa? Bagaimana jika Dia tidak memberikan kita kuku? Mungkin jenengan ngambil sesuatu barang yang kecil akan sangat kesulitan. Allah lah yang begitu detail, Dia memperhatikan kita, segala kebutuhan kita dicukupi, termasuk kuku-kuku kita diberi, Pak. Termasuk kaki jenengan itu dikasih kuku, sehingga kalau jenengan kesandung tidak terlalu sakit. Coba kalau kaki jenengan tidak dikasih kuku, betapa mudahnya terluka. Mungkin akan sulit berdiri juga. Maka kita dengan mengetahui ciptaannya, kita tahu Allah itu ada. Maka dengan ini jangan pernah memungkiri keberadaan Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pernah dimasukkan ke dalam api yang membara, panasnya luar biasa.
Beliau berserah kepada Allah karena percaya Allah itu ada. Jika dia tidak ada, maka Nabiullah Ibrahim pasti tidak akan selamat karena dia hanya manusia biasa. Allah lah yang merubah api panas itu menjadi dingin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya dan disembelih. Lalu Allah selamatkan si anak dan digantinya dengan kambing. Maka ketika dia tidak percaya Allah itu ada, mustahil dia melakukannya karena anak itu sangat dia cintainya. Dan mustahil anak itu selamat digantikan dengan seekor kambing kalau Allah tidak bertindak, kalau Allah tidak ada. Ini ada satu fikih, Pak. Jadi kalau nanti Idul Kurban, yang baik itu kambing atau sapi? Yang terbaik itu kambing atau sapi? Ya, karena anggapan ulama jika sapi itu terbaik, seharusnya putranya Nabi Ibrahim harusnya diganti sama sapi, atau mungkin keledai, atau mungkin onta. Tapi ternyata digantinya dengan kambing, sehingga beberapa ulama beranggapan korban dengan kambing itu lebih baik dibanding dengan hewan yang lainnya. Allahu a'lam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyadari dengan kesadaran penuh bahwa Allah itu ada. Karena gak mungkin Allah ada kalau kita ada. Tidak mungkin Allah tidak ada sedangkan kita ada. Kita pasti ada penciptanya. Hewan, semua hewan pasti ada penciptanya. Mereka beraneka ragam. Ada yang terbang di langit, ada yang berjalan di muka bumi, ada yang nempel di tembok-tembok tidak mudah jatuh, ada yang tenggelam di air seperti ikan dan mereka hidup normal, ada yang hidupnya di dalam tanah meskipun mereka terlihat lembut seperti cacing, tapi mereka hidup di dalam tanah yang keras, mereka bisa. Semua itu yang menciptakan adalah Allah. Kalau Allah tidak ada, lalu siapa pencipta mereka? Tumbuhan yang kita lihat itu beraneka ragam, Pak. Dari daunnya saja ada warna hijau, ada selain hijau, ada yang lebar, ada yang kecil. Bunganya ada beraneka ragam bentuk, bahkan beraroma dan tidak beraroma. Ada yang aromanya wangi, ada yang seperti bangkai, seperti bunga bangkai. Ada yang sama sekali tidak beraroma. Bahkan buahnya pun berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda rasanya, dan tidak pernah mereka tertukar. Tiba-tiba pohon mangga buahnya jambu, pernah lihat jenengan? Maka dengan melihat tumbuh-tumbuhan itu, kita langsung meyakini bahwa Allah itu ada. Berarti dengan begini kita belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita mengikuti risalah beliau, kita mengikuti risalah para nabi, yaitu mengakui dan menyadari bahwa Allah itu ada. Kita bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya, dengan jiwa dan raga dan nyawa kita semuanya, bahwa Allah itu ada, Dia satu dan Dia maha kuasa. Sepakat? Baik. Pelajaran yang kedua yang beliau berikan kepada kita adalah beliau itu, Pak, sangat bergantung kepada Allah. Contoh ya, Nabi itu kayak kita juga jenengan bergantung ke Allah atau tidak? Bergantung ke Allah tidak? Nabiullah Ibrahim ketika sakit berdoa supaya sembuh, doanya ke Allah. Sama atau tidak sama? Sama nggih. Ketika Nabiullah Ibrahim lama tidak punya putra, sampai beliau sepuh itu belum punya putra, Pak. Berdoa meminta anak, mintanya kepada Allah. Jenengan kalau nggak punya anak lama, misalkan sama, minta anaknya ke Allah atau ke selain Allah? Ke Allah. Berarti sama lagi ya.
Ketika beliau pengen punya rezeki, pengen punya kekayaan, pengen punya kecukupan rezeki, pengen punya uang lah kira-kira, itu berdoanya ke Allah. Kalau jenengan kalau butuh uang, datangnya ke Allah atau ke bank? Jenengan kalau butuh uang, kalau Nabiullah Ibrahim jelas ke Allah, butuh uang larinya ke Allah. Jenengan kalau butuh uang datangnya ke Allah atau ke bank? Kalau Nabiullah Ibrahim ke Allah dengan perantara bank atau tidak? Berarti nggak sama dong. Gimana nih? Kita pengikutnya Nabi Ibrahim tidak? Harusnya sama dong. Kan perantara itu perlu, Pak. Benar. Tapi pastikan perantara atau wasilah itu halal. Pelacur itu perantaranya mencari rezeki dengan perzinaan. Pelacuran itu halal apa haram? Haram. Sebaiknya dilakukan atau jauhi? Jauhi. Copet, perantara atau ikhtiarnya nyopet, namanya copet. Modalnya nyawa, taruhannya. Setidaknya kalau ketahuan bisa dipenjara. Nek lagi rapate apik nasibe iso diobong, Pak. Copet. Copet perantaranya adalah nyopet, halal apa haram? Maka perantara haram sebaiknya jauhi, sebagaimana pelacur juga. Maka riba itu juga perantara yang haram. Maka jika panjenengan ingin mengikuti Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, terutama Nabiullah Muhammad SAW, kalau butuh uang datangnya ke Allah, bukan ke bank. Setidaknya kalau tidak mengenal Allah dengan baik, ikhtiarlah, tapi yang halal, jangan yang haram. Oke, piye kijal. Dina iki Pak, zaman sekarang rumah KPR, kendaraan leasing, modal saking kur, saking bank. Ketika mereka diingatkan, mereka berkata, nek ora KPR, ora iso duwe omah, nek ora leasing, ora bakal duwe kendaraan, nek ora modal ning bank, jarine ora iso kerja. Dulu berkata, nggak tahu dulu apa sekarang ya, berkata dan yakin kalau nggak utang nggak bisa kerja. Pernah dengar seperti itu, Pak? Pernah dengar? Pernah dengar apa pernah ngucap? Dulu berkata dan meyakini kalau nggak utang nggak bisa kerja, tapi lihat hari ini mereka sibuk kerja untuk bayar utang. Apa nggak kebalik itu? Dulu mereka menggadaikan sertifikat, katanya kalau nggak nggadekan nggak bisa kerja. Tapi lihat hari ini mereka sibuk kerja untuk menyelamatkan sertifikat. Gak kebalik nah itu. Jelas kalau kita berkaca kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan melakukan hal itu. Maka itu konslet, Pak. Sehingga yang benar kalau butuh uang datangnya ke Allah atau ke bank? Yang benar datangnya kemana? Ke Allah. Kalau datang ke bank, benar apa salah? Salah. Berarti pada ngaku salah. Kalau ngaku jangan diulangi. Tapi ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan kita dengan para nabi. Kalau nabi minta ke Allah,
mustajab, makbul, langsung dikabulkan. Kita belum tentu loh. Allah namanya kekasihnya, minta apa, doa apa mudah dikabulkan. Mau modal, mau rumah, jangankan itu, gunung mau dijadikan emas, Allah bisa berikan. Nabi Musa alaihissalam lautan dibelah menjadi jalan, Allah berikan. Nabi Muhammad membelah bulan terbelah menjadi dua hanya dengan jari, Allah lakukan itu. Bahkan di Nabi Isa alaihissalam ada orang yang telah meninggal dihidupkan kembali, Allah bisa melakukannya. Nabi ketika meminta kepada Allah, Allah dengan mudah mengabulkannya. Karena Nabi, jenengan aja niru-niru. Tapi banyak di antara kita menyamakan. Oh, kalau butuh uang datang ke Allah, Pak. Sudah berdoa tapi nggak dikasih. Berarti Anda menyamakan diri dengan Nabi. Berdoa begini tok berharap dikabulkan. Anda siapa? Kira-kira kalau jenengan butuh modal 2 miliar, datang ke Allah, berdoa minta modal 2 miliar, Allah bisa ngasih 2 miliar atau tidak? Allah mampu ngasih 2 miliar atau tidak? Dia mampu dan dia bisa. Pertanyaannya bukan ke dia, pertanyaan ke kita. Sudah pantaskah jenengan diberi itu? Nek Nabi jelas pantas, jenengan. Lalu jenengan menyamakan diri dengan mereka para nabi, berdoa, berharap, kemudian dikabulkan. Ketika nggak dikabulkan terus nggak percaya, mutung. Akhirnya datang ke bank, menganggap Allah tidak ada, bencana itu. Nggak tahu diri namanya. Kita siapa, Pak? Kalau mau datang ke Allah harus ada tata caranya, karena kita bukan nabi, bukan wali. Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari beliau tidur, kemudian beliau terbangun karena sebuah pedang sudah ada di leher beliau. Kemudian orang kafir itu berkata, "Ya Muhammad, siapa yang menolongmu setelah ini, setelah pedang ada di leher?" Nabi Muhammad bangun dan kemudian berkata, Allah yang menyelamatkanku. Kemudian pedang itu tiba-tiba bergetar tangannya dan jatuh pedang itu. Yang berkata Allah, Nabi. Beda dengan jenengan. Coba jenengan nanti malam misalkan ada kejadian, ada rampok jam tengah malam, gowo celurit, Pak. Celurite ngalung ning gulu, posisi laki turu. Jenengan tangi ceretal ditekoni karo perampok. Endi dompetmu? Endi duitmu? Endi hartamu? Celurit wis ning gulu. Sapa sing nyelametke kowe sakwise iki? Jenengan jawab, Allah. Ngono. Cempreng, Pak. Ayo digeret ya ora ketek ngono ae. Kalimatnya podo, sing ngucapno beda, hasilnya beda. Ono sahabat kelasnya tak dunke niki mboten Nabi malih, sahabat koncone dicokot ula berbisa oleh sahabat diwacakno Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Disebul waras. So apa hadis sahih. Saiki coba jenengan praktek. Ana kancane dicokot ula berbisa, ular kobra misalnya. Begitu dicokot arep digawa ning rumah sakit, jenengan penggak. Sek rasa gawa ning rumah sakit, aku ngerti hadise, tak wacakno Al-Fatihah. Jenengan maca Al-Fatihah pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waras? Waras mboten? Waras mboten? Ora waras, tambahi meneh Bismillahirrahmanirrahim. Ping 10 Fatihah. Waras mboten? Malah tambah mabuk abape jenengan ya. Sebab beda kono sahabat
kene sinten, lafate padha khasiate beda. Dadi aja kemaki ndonga terus njaluk dikabulke jenengan sinten, kudu tahu diri. Imane awake dhewe kali nabi kali para sahabat benten Pak. Tak beritahu carane bedakno nggih tak kayak ngerti. Misale jenengan dikai pilihan sugih kalih melarat, milih pundi? Halo. Jenengan ana pilihan ki didongake bareng-bareng bar iki wis didongake wae dikai bonus. Jenengan milih sugih apa milih melarat? Milih sugih. Kira-kira wong Islam do milih sugih apa milih melarat? Tapi ono sing milih melarat, Pak. Sinten niku di antaranya para sahabat. Ketika Rasulullah bersabda atau mengatakan bahwa besok sing mlebu swarga paling dhisik niku wong sing miskin, sing melarat, Pak. Sing sugih mlebu swargane keri, soale hisabe dawa. Duwite saka ngendi, dinggo apa, urusane dawa. Sahabat krungu ngeten iki, ana sahabat sing terkenal jenenge Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau krungu, beliau sugih Pak posisine, wedi mlebu swargane keri. Akhire piyambake pengen miskin, pengen melarat, pengen bangkrut. Carane kurma-kurma bosok ditumbas dengan harga kurma sing normal. Nate mireng cerita niku? Tak ndek cerita nate mriku nggih. Perkara kurmane payu luwih larang kan kumburi. Iki tak ndek ten mriku. Iku ana pelajaran Rasulullah ngendika engko sing mlebu swarga paling cepet wong sing fakir. Sahabat langsung pengen fakir. Hartane ditukokke kurma-kurma bosok dengan harga kurma normal. Saiki aku takon kene jenengan. Kula tak sanjang riyen. Pak, Bu, Rasulullah nate ngendikan benjing sing mlebu swarga paling cepet sing fakir, sing sugih keri. Saiki tak tekoni malih, tetep pengen sugih apa berubah pengen miskin wae? Tak dongake. Lho, tetep pengen sugih. Lho pilihane sugih ambek fakir kok cukup. Tetep pengen sugih apa pengen miskin wae? Tetap sugih to. Beda to karo sahabat. Kono imane kuat, krungu ngono langsung pengen miskin, Pak. Jenengan tetap pengen sugih to. Urusan hisab buri ngono to. Makane kono maca Fatihah mandi. Ana hadis keterangane ku carane ben lunas utangi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Hadis ini, doa ini diberikan Rasulullah kepada sahabat nek diwaca esuk kare sore utange lunas. Diwaca sahabat tenan, lunas tenan. Saiki tak paringke jenengan hadise sahih Pak. Coba jenengan waca iki esok ambek sore kira-kira lunas napa mboten? Ya mboten. Soale sing maca jenengan kono lunas wong kae sahabat Pak. Iku jenenge tahu diri. Tapi padha-padha kabeh kudu bergantung ning Gusti Allah. Nabi Muhammad nang Gusti Allah, Nabi Ibrahim nang Gusti Allah, sahabat nang Gusti Allah, wali nang Gusti Allah, awake dhewe nang Gusti Allah. Ning kudu tahu diri. Aja madakno awak dhewe kali para nabi, aja madakno standare kita dengan para wali, para sahabat. Beda kita itu. Aja terus ndonga ngene ra diparingi terus mutung, kesusu jenengan. Contoh nggih, contoh. Anak wayahe butuh bayar SPP 2 juta, misale lho Pak. Jenengan eling kalih Gusti Allah, gumantung kalih Gusti, ora usah ngeling-eling bang, ora usah ngeling-eling tanggane, ora usah ngrepotno sapa-sapa. Mara ten ngene Gusti Allah, awan-awan kok kelingan langsung wudu,
sholat tasbih patang rakaat nembe nyuwun. Kenapa kok sholat tasbih? Sebab kula jenengan niki mboten nabi, mboten wali. Dan jenengan nek nyuwun mengene tok Pak, ya pahit ya. Ngandalno ndi jenengan? Mau sholat zuhur kadang mepet asar, kadang-kadang sholat zuhur 5 rakaat. Iki mu loro apa telu ya? Lah kok sholat zuhur dadi 5 rakaat kok diandalke lho. Terus kemudian misalnya ana kebutuhan kok 5 juta, 10 juta misalnya. Jenengan maca Fatihah sing kathah 300 apa 500 ngoten nika. Terus jenengan nyuwun ning Gusti Allah, Gusti surat Fatihah niku jenengan tresnani. Kula waos sakmene niki wau sedaya kula gadah hajat butuh 10 juta damel nyekolahke anak misale. Terus saben dina waca mboten napa-napa. Dina iki rak diwenehi, baleni meneh nginjing. Ora diwenehi meneh baleni meneh nginjing delok, Pak. Coba riyen mawon mangke lak kepenak. Ana wayahe butuhe gedhe, butuh ngantek 300 juta misale. Utange kok jumlahe 300 juta ya piye carane lunas? Jenengan nek salat tasbih kayane kok kurang. Jenengan maca Fatihah sing kathah sajake nggih kirang. Berarti nek wakehe sakmono 300 juta misale jenengan langsung program tangi jam 12 dalu dugine subuh ampun tilem. Ngopo? Ibadah. Sing saged salat tahajud, salat tasbih, salat tobat, salat hajat, salat witir monggo. Sing penting aja salat duha, aja salat mayit, salat gerhana matahari ngono ki aja. Jam 12 bengi kok salat gerhana matahari. Jenengan rampung salat, jenengan maca Quran. Quran sing pundi? Jenengan nek maca Quran, nek bengi-bengi maca Quran, Pak, betahe pirang juz? Jenengan maca Quran nek dalu, kuwate mripat pirang juz? Juz sapa? Juz jambu. Aja kok juz. Lagek sak halaman. Angope ambane rak karuan. Genep ana 13 ayat. Sikil sila langsung bejujung. Tambahi 5 ayat neh, sila maneh. Meneh genep kok 21 ayat. Bangkean diongkak-ongkek jarine kesel. Iya napa nggih? Ngaku nggih. Nek ancen angel Pak kula ngakoni ancen abot. Mila jenengan gantos, jenengan ganti kanthi bacaan Al-Fatihah sing kathah. Iso maca ping 100 alhamdulillah, ping 200 nggih alhamdulillah. Alon-alon mawon rasa kesusu. Jenengan iso ana wekdal tahlil la ilaha illallah sing kathah monggo. Sebab tahlil niku afdhalul dzikri. Jenengan iso ana wektu sholawatan ten Kanjeng Nabi sebab wonten tarikh, wonten sejarah Nabiullah Adam alaihi salam waktu turun ten muka bumi niku dipisah kali Ibu Hawa. Nabi Adam donga ten Kanjeng ten ngene Gusti Allah nyuwun dipethokke kali Ibu Hawa, Gusti Allah mboten berkenan. Tapi ketika menyebut asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya dipertemukan yang kita kenal dengan Jabal Rahmah nih. Pertemuannya ada di sana. Nah, dengan itu serangkaian jam 12 malam sampai subuh dilampahi sing salat, sing maca Quran, sing dzikir, sing sholawatan. Begitu wayah subuh dongane ditutup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih ten panjenengan mawon Gusti kula nyembah, nggih ten panjenengan mawon Gusti kula nyuwun pitulungan. Kula nyuwun tulung ya Allah 300 juta. Pertanyaane jam 12 bengi tekane subuh melek tanpa turu, tanpa ngantuk, abot napa enteng?
Abot napa enteng? Abot. Misale ngeten pripun? Jenengan mangke dalu kula suwun jam 12.11 jenengan tangi dalu dugi subuh ampun tilem. Nek jenengan saged nglakoni ibadah tanpa ngantuk, kula sing maringi 300 juta. Abot napa enteng? Kok dadi enteng? Jare mau abot. Iki masjid lho Pak, aja ngapusi lho. Sing bener abot napa enteng? Piye? Bingung jenengan? Jam 12 dalu jenengan tangi, aja ngantuk, mosok ngantuk njaluk bayaran, ora lucu no. Mosok bayaran 300 ling ngantuk. Aja ngantuk begini subuh tenanan estu. Nganti subuh aja turu. Mangke entuk 300 juta, kula sing maringi, abot napa enteng? Enteng to nggih. Nek sing maringi Gusti Allah 300 juta, abot napa enteng? Jare mau percaya Gusti Allah ana. Jare Allah niku ada, kok ragu? Jenengan termasuk orang beriman atau tidak? Iman kan artinya yakin. Jenengan nglakoni abot tengah wengi berarti kan gak yakin. Nek kula sing maringi kan yakin jenengan iso ndelok bocahe to nggih. Iki bukan persoalan jam 12 tekan subuh, iku enteng Pak kula yakin. Sing gawe abot karena jenengan ragu apa iya dikai tenan. Ngoten to? Terus imane jenengan ning ndi? Terus nek mboten tangi bengi tengane subuh arep ngandalke napa? Mara ning Gusti Allah niku wis bener. Sedaya mara ning Gusti Allah. Nek mboten dengan ibadah, lalu dengan apa jenengan mara? Nek mboten tengah wengi jam 12 tekane subuh, lalu waktu mana lagi yang lebih baik dari itu? Nek mboten jenengan sing tangi, terus sinten sing tangi? Nek mboten dimulai sakniki mboten segera, kapan ngutangi jenengan lunas? Dicobi nggih. Niku jadikan kebiasaan sithik-sithik nek butuh arta nyuwune ten ngene Gusti Allah. Rata-rata awake dhewe sakniki dinten iki nggih rata-rata niku kriminal, Pak. Nek butuh sehat, ndonga njaluk sehat ten ngene Gusti Allah, yakin Gusti Allah iso menehi sehat. Nek butuh duwe anak sebab suwe ra duwe anak kaya Nabi Ibrahim alaihissalam, marane ning kene Gusti Allah iso menehi anak, yakin panjenengan. Tapi nek urusan duit ora gelem marane ning Gusti Allah. Ya mara, tapi ra yakin. Kira-kira Gusti Allah ku iso menehi sehat. Pikiran kita dhewe nggih, pikiran kita lho nggih. Gusti Allah iso menehi sehat, iso menehi anak, tapi ra iso menehi duit. Apa iya duit disebar saka langit? Ngono ta? Lho Gusti Allah nek menehi duit, Pak, iku sak gampang-gampange urusan. Tinggal usahane jenengan digawe lancar, sesasi lancar, tokone rame, duwite kathah. Sing gawe toko rame sinten? Lah nggih. Jenengan duwe proyeknya digawe lancar setahun nguput lancar, duwite jenengan kathah. Sing gawe proyeknya lancar sinten? Lah nggih, kok duwe pikiran duit sebar ke langit iki piye ceritane? Yo carane ngoten niku wau, ndonga Gusti Allah ngijabah, ngerti-ngerti kerjaane lancar, ngerti-ngerti tokone laris, ngerti-ngerti proyeke lancar. Ngoten lho carane mikir, aja malah dicegat, apa ana duit tiba ke langit. Ya Allah Gusti. Iki lho wong Islam kondi ngono lho nderek sinten wong iki. Tapi kalimat itu tidak sekali dua kali saya dengar. Berkali-kali.
Maka Bapak dan Ibu, mulai sekarang mari kita belajar derek atau ikut dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan para nabi, termasuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek butuh apapun bergantungnya tenggene Gusti Allah, butuh duit sholat tasbih monggo, maca Fatihah sing kathah ya silahkan, jenengan bangun jam 12 malam sampai subuh juga silahkan. Mudah-mudahan dengan itu panjenengan sedaya kita semuanya bisa nderek dan ikut dengan baginda Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nomor 3, warisan engkang napa jenenge Nabi Ibrahim titipkan kepada kita semua adalah beliau itu mengajarkan berbagai doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu peduli dengan anak turunnya. Anak turunnya itu didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya penerus tauhid, do salat, terus begitu sampai nabi-nabi niku sedaya niku saking keturunan Nabi Ibrahim. Beliau peduli dengan kalimat tauhid, beliau peduli dengan syariat, beliau peduli dengan Allah, sampai anak-anak kon neruske, ora antek ndek mati terus rampung. Jenengan mikir ke tauhid kangge keturunan anak-anak napa mboten? Ojo kok nitipke tauhid. Jenengan nek kira-kira mati mangke subuh, sing jenengan titipke ten anak niku warisan apa utang? Bingung jawabnya. Mangke subuh kira-kira jenengan pejah, sing jenengan wariske utang apa warisan? Bingung ora? Ojo kok nitipke tauhid. Nitipke utang ya. Ngono kok nderek Nabi Ibrahim. Mila sakniki ayo Pak sareng-sareng dirubah. Awake dhewe aja mikir awake dhewe toke, mikir agama, mikir Rasulullah, mikir Gusti Allah, mikir syariat. Ayo anak-anak dibimbing bertauhid yang teguh, bertauhid yang kokoh supaya mereka melanjutkan kalimat tauhid kita. Ojo kita tok sing salat, tapi anak turun kita diajari, kita doakan supaya mereka rajin ibadah. Masalah hutang, masalah duniawi ada Allah, tenanglah. Berapapun hutang yang panjenengan miliki, Allah bisa lunaskan. Dia mampu, dia mau, dia bisa. Pertanyaannya bukan ke dia, pertanyaannya ke panjenengan. Sudah pantaskah jenengan diberi itu? Kalau belum, maka pantaskanlah diri. Kalau belum punya rencana memantaskan diri, mulai sekarang programkanlah. Karena kalau tidak sekarang, nunggu apa? Kalau bukan panjenengan yang bergerak, lalu siapa? Kalau bukan dimulai malam ini atau sekarang juga, nunggu apa? Karena mati bisa kapan saja. Mungkin ini 3 titipan yang bisa kami sampaikan. Sudah lewat dari 30 menit Pak. Maaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk dilanjutkan. Mungkin yang mau kami titipkan kami singkat saja ya untuk bagi penutup aja. Beliau menitipkan ke kita itu sholat 5 waktu. Itu dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Akhirnya dari Nabi Muhammad menjadi sholat 5 waktu. Dan ini adalah warisan juga dari beliau. Maka dengan ini mari kita kalau sholat berjamaah bersama-sama. Dengan begitu kita bersama-sama berada di gerbong para nabi. Dengan begitu kita bersama-sama berada di golongan para aulia, para nabi. Mudah-mudahan dengan begitu Bapak dan Ibu yang taat kepada Allah diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Diberikan ampunan atas segala kesalahan. Karena memang kita semuanya manusia bisa berbuat salah, maka semoga Allah yang maha menyaksikan mengampuni kita semuanya. Segala akad riba maupun kesalahan-kesalahan yang lain, semoga Allah berkenan mengampuninya, bisa berkenan melunaskannya. Semoga dengan ini Allah menjaga kita dan cukup hanya bergantung kepada Allah kita semua dicukupi. Liqadai hajatina al-Fatihah.
Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.